Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Mas Dul. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah radio lagi dari merek Kinota dengan tipe Kinota GP358. Jadi ini adalah radio adiknya dari Kinota 558. Ini Kinota GP558 dengan power 5 watt yang kita udah unboxing dan review di video sebelumnya ya. Jadi ini adalah adiknya ini. Ini Kinota GP558 dan yang kita unboxing kali ini adalah Kinota GP358 dengan power 3 watt. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, langsung ke baca. Professional FM transceiver model GP358, powernya 3 watt dari Kinota. Ini UHF only ya, jadi ini cuma bisa di UHF, sama kayak itu sih, jadi single band. Langsung kita buka. Oke, langsung kelihatan kita dapat buku manual, bukan buku sih, kertas manual sih. Lalu charger, docking charger, bentuknya kayak gini, beda sendiri ya, gak kayak yang GP558. Oke, lalu kita dapat strap, toy strap, lalu kita dapat belt clip. Oke, ini buat diikat pinggang, belt clip namanya juga belt clip. Dan antenanya ini lebih kecil kayaknya ya dari yang GP558 ya. Coba ya, sedikit banget lebih kecil, nanti kita bandingin. Dan tentunya HT-nya, radionya. Oke, professional FM transceiver model GP358, power outputnya 3 watt, yang itu 5 watt, ini 3 watt. Tapi walaupun 3 watt, ini aku yakin bisa lebih dari 5 kilo ini. Kalau WLNKDC 1 itu saya review, saya nggak review, saya pernah pakai di sebuah event, itu 1 kilo di tengah kota terbatas. Dan tentunya ada baterainya. Ini baterainya berapa ya, berapa mAh nih baterainya. Fokus. Oke, baterainya 3,7 volt 2000 mAh. Jadi ini 1S ya, gak kayak itu. Jadi ini cuma 3,7 volt kayak HP. Sedikit lebih tipis daripada itu ya. Jadi ini cuma single cell, bukan 2 cell, bukan 2S. Jadi 1S ini. Langsung kita pasang antenanya dulu. Ya. Kita bandingin dulu antenanya. Bandingin sama GP558. Oke. Nah, sedikit lebih kecil. Dikit banget. Oke. Kita lihat dulu. Pelan-pelan kita lihat di sini ada bacaan apa ya. Ini 400 sampai 480 MHz, dan yang
GP358 ini UHF 400 sampai 480 MHz, sama frekuensinya, sama persis, cuma panjangnya beda dikit. Oke, ntar kita pasang dulu. Nggak fokus. Oke, kita pasang dulu di AT nya. Oke, sip. Berikut baterainya. Bentar, saya bandingin dulu ya baterainya, bandingin sama yang GP558. Oke, yang ini GP558 baterainya 7 ais, gak fokus, 7,4 volt 2000 mAh. Yang ini GP358 tegangannya 3,7 volt 2000 mAh, jadi 2 kalinya kapasitasnya. Walaupun sama-sama 2000 mAh, tapi ini 2S, yang ini 1S. Tebelnya juga beda tuh kan, beda. Oh kan beda, ini double, dari selnya double dari ini, ada 2, yang ini cuma 1. Yang belakangnya, oke, belakangnya kayak gini. Fokus dong, fokus dong, fokus dong. Hampir sama sih. Oke, power 5 watt, ini power 3 watt. Frekuensinya sama persis, 400 sampai 480, 400 sampai 480, sama persis. Bodinya sedikit beda, dikit banget. Tingginya sedikit banget lebih pendek. Tingginya juga sama, sedikit lebih pendek. Tebelnya maksudnya. Oke, kita pasang baterainya dulu. Kita pasang baterainya. Sama ini. Oh, langsung nyala. Langsung nyala. Aus. Oke, berapa ini? Oke. Oh, kenceng loh. Yang ini, coba yang ini ya. Kita nyalain. Oh, oke. Kayaknya lebih kenceng ini. Oke. Kalau di petunjuk ini kayaknya sama ini cara buat cloning frekuensinya. Oh ya, ini juga bisa cloning frekuensi ya. Bentar. Kita pasang belt clipnya dulu. Aku pause dulu. Oke, kita udah pasang belt clipnya. Ternyata ya tetap lebih kecil daripada GP558 ya. Oke, ini juga bisa cloning frekuensi ya. Kita coba cloning frekuensi dulu. Caranya, bentar. Kita ke channel 1 dulu ya. Tuh. Nah, ini 1 ya. Kita matiin dulu. Oke. Kita siapkan frekuensi. Kita samain dulu ya. Kita samain aja sekalian di PMR 409750 MHz. Oke. Kita pencet, sama. Caranya sama. Pencet tombol plus. Ini tapi ini yang 558 itu bukan plus ya, tapi ini buat tombol ngecek indikator. Oke. Kita matiin dulu yang ini. Yang 358 kita harus pencet tombol plus dan PTT secara bersamaan. Oke, lalu kita hidupin, tahan. Nah, itu sama nih.
lalu kita pencet HT yang mau kita cloning frekuensinya. Oke, jangan terlalu dekat. Perhatikan itu lampunya merah. Oke, udah tit, berarti ini udah nyambung. Coba kita tes. Cek 1 2 3. Ini suara dari Kinota Kebel 358. Oke, cek 1 2 3. Ini suara dari Kinota GP 358. Oke. Udah sama. Ternyata sama persis cara cloning frekuensinya. Lalu kalau mau nambahin di channel 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 16. Ini sampai 16 channel ya. Itu sama. Langsung kita pencet ke channel berikutnya yang atas. Nah, dia kedip-kedip lagi. Kita ke channel 2. Oke, channel 2 kita cloning lagi. Langsung tit. Cek. Oke, udah bisa. Cek 1 dari channel 2 di Kinota GP 358. Ini channel 2 di Kinota GP 358. Oke, sip. Jadi gitu, sama persis. Kalau mau nambahin gitu terus. Kalau udah selesai kita matiin. Nah, ini udah nyimpen dia. Ini kan kita tadi masukin di channel 2, 1 dan 2. Jadi 1 dan 2 frekuensinya udah sama ini channelnya. Begitu juga kalau kita mau nambahin ke frekuensi ke channel 3 sampai 16 gitu terus, diterusnya aja kayak tadi. Kita cek lagi. Kita di frekuensi 2, ini di channel 2 juga. Kita cek 1 2 3. Cek 1 2 3, masih nyambung. Jadi gitu. Walaupun kita udah off, dia udah nyimpen frekuensinya, dia otomatis nyimpen. Oke, selanjutnya kita tes jarak. Oke, sekarang aku udah ada di jarak 1,5 kilo dari HT penerima, dan aku akan melakukan kontak ke HT penerima. Oke, sekarang aku udah ada di jarak 1,5 kilo dari HT penerima, dan inilah kualitas suara dari Kinota GP 358 di jarak 1,5 kilo di tengah pemukiman. Ya, kurang lebih seperti itu video kali ini tentang Kinota GP 358, sebuah radio mini kecil, bisa cloning frekuensi, bisa buat naik gunung, event organizer atau apapun. Ini juga udah bisa dicas lewat Type-C ya. Ini ada port Type-C. Ini buat mic dan earphone. Ini headset ya. Oke. Ini ada yang tes. Ini matching di 430 sampai 440 MHz. Sama kayak ini. Jadi kalau kita mau pindah ke frekuensi PMR, kita bisa pakai antena punyanya Baofeng, standarnya ini. Nah, antenanya kayak gini. Ini matching di frekuensi PMR 409.750 sampai 409.995. Itu masuk ini radio antena ini. Jadi kalau saya mau pakai frekuensi itu pakai frekuensi ini. Oke. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.